populasi. Jangan lupa tonton! Nama saya Zaskia dengan NIM WN 10425083. Di sini saya akan membahas apa itu gen. Gen adalah urutan nukleotida dari DNA yang membawa informasi karakter biokimia atau fisiologis tertentu melalui proses sintesis protein di dalam sel. DNA tersebut dibungkus dengan protein histon membentuk nukleosom, kemudian memadat membentuk struktur yang disebut kromosom. Kemudian ada beberapa fungsi gen di dalam sel. Yang pertama, untuk mengatur pembentukan sifat, yang dimana gen menentukan ciri fisik dan fungsi tubuh, misalnya warna bunga atau bentuk tubuh. Yang kedua, untuk mengontrol aktivitas sel, yang dimana beberapa gen ini berperan dalam regulasi, yaitu mengontrol kapan, dimana, dan seberapa banyak suatu protein diproduksi. Dan yang terakhir adalah untuk menyimpan dan mewariskan informasi genetik, yang dimana gen menjaga agar informasi biologi suatu spesies tetap dipertahankan dan diturunkan kepada keturunan melalui proses reproduksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa kimia penyusun gen. Gen tersusun dari asam deoksiribonukleat atau yang biasa disebut dengan DNA, yang terdiri dari susunan. Yang pertama itu adalah gugus fosfat, yang dimana gugus fosfat berfungsi membentuk tulang punggung DNA dan menghubungkan nukleotida satu sama lain. Yang kedua itu ada gula deoksiribosa, yang berfungsi sebagai rangka tempat basa nitrogen menempel dan menentukan arah rantai DNA. Nah, yang ketiga itu ada basa nitrogen. Basa nitrogen ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada adenin. Dia berpasangan dengan timin dan menyimpan informasi genetik. Yang kedua ada timin. Dia berpasangan dengan adenin untuk menjaga kestabilan DNA. Yang ketiga ada guanin. Dia berpasangan kuat dengan sitosin dan menyimpan informasi genetik. Yang terakhir atau keempat itu adalah sitosin. Dia berpasangan dengan guanin serta membantu menjaga ketepatan guanin genetik. Nah, urutan basa nitrogen inilah yang menentukan kode genetik dan mengandung instruksi pembentukan protein. Kemudian genetika populasi. Genetika populasi merupakan bidang dalam genetika yang meneliti perbedaan gen pada kelompok makhluk hidup serta bagaimana perbedaan itu dapat berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh tokoh seperti Godfrey Herdy dan Wilhelm Weinberg pada awal abad ke-20 dan menjadi dasar penting dalam memahami proses evolusi. Hukum Herdy-Weinberg menyatakan bahwa jika tidak ada mutasi, tidak ada seleksi alam, tidak ada migrasi, perkawinan berlangsung secara acak, dan ukuran populasi sangat besar, maka frekuensi gen pada populasi akan tetap stabil dari generasi ke generasi. Artinya, tidak ada perubahan, tidak ada evolusi. Namun, kondisi ideal ini jarang terjadi. Itulah sebabnya gen dan sifat populasi akan terus berubah. Yang selanjutnya yaitu bagaimana gen dalam populasi itu bisa berubah. Jadi, perubahan terjadi karena suatu frekuensi gen di dalam suatu populasi tidak selalu tetap dari generasi ke generasi. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi perubahan frekuensi gen, yaitu mutasi, seleksi alam, migrasi, perkawinan yang tidak acak, dan ukuran populasi yang kecil. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan faktor yang pertama, yaitu mutasi. Mutasi adalah perubahan kecil pada gen yang terjadi secara spontan atau tidak sengaja. Dan mutasi ini menghasilkan variasi baru, misalnya muncul warna bunga yang beda dari generasi yang sebelumnya, dan variasi baru ini kemudian ikut mengubah frekuensi gen dalam populasi. Karena itulah, mutasi menjadi salah satu sumber utama perubahan genetik dalam populasi. Yang kedua ada seleksi alam. Nah, seleksi alam ini dia terjadi ketika lingkungan ini menguntungkan bagi sifat tertentu. Contohnya itu ketika ayam berbulu hitam lebih tahan panas daripada ayam yang berbulu putih, maka ayam hitam ini akan semakin banyak bertahan hidup dan juga berkembang biak, dan akhirnya ayam berbulu hitam ini jumlahnya akan semakin banyak. Yang ketiga ada migrasi atau perpindahan individu. Nah, migrasi ini dia terjadi ketika ada suatu individu baru yang masuk ke dalam suatu populasi atau keluar dari suatu populasi itu.
Nah, contohnya itu misalnya ada ikan dari sungai satu berpindah ke sungai yang lainnya. Otomatis ikan tersebut akan membawa gen baru, sehingga populasi ikan di sungai tersebut akan lebih punya banyak variasi sifat. Perkawinan tidak acak dan drive genetik. Nah, yang pertama, perkawinan tidak acak itu merupakan kondisi ketika individu dalam suatu populasi tidak memilih pasangan secara acak. Nah, dia itu melainkan berdasarkan sifat tertentu yang mereka anggap menguntungkan. Nah, pada proses ini juga dia terjadi ketika ada preferensi atau pilihan khusus, seperti memilih pasangan yang paling kuat dan yang paling sehat, atau memiliki ciri fisik tertentu. Contohnya itu seperti pada ayam betina yang selalu memilih jantan dengan tubuh yang kuat. Nah, perilaku tersebut itu menyebabkan gen yang mengatur kekuatan pada tubuh yang diwariskan lebih sering itu daripada gen lain. Nah, seiring waktu berjalan, sifat yang lebih sering dipilih itu menjadi semakin umum dalam populasinya, karena hanya di individu itulah sifat tersebut yang memiliki peluang lebih besar untuk berkembang biak. Nah, akibatnya itu dia dalam jangka panjang mengalami populasi perubahan komposisi genetik. Nah, sehingga jumlah individu yang memiliki sifat yang dipilih atau dalam contoh ini sifatnya itu kekuatan yang menjadi lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Nah, inilah mengapa perkawinan tidak acak dapat menjadi salah satu penyebab evolusi pada populasi. Nah, selanjutnya pada drive genetik. Nah, drive genetik ini merupakan perubahan frekuensi suatu gen dalam populasi yang terjadi secara acak tanpa adanya hubungan dengan keunggulan atau kelemahan sifat yang dimiliki makhluk hidup tersebut. Perubahan ini juga biasanya paling berdampak pada populasi yang ukurannya kecil, karena kejadian kebetulan dapat menghilangkan sebagian besar individu dan menyisakan hanya beberapa saja yang kemudian menjadi dasar pembentukan populasi berikutnya. Misalnya, pada sekelompok kelinci yang kecil dengan berbagai warna bulu. Dia hidup di sebuah pulau, lalu terjadi badai yang secara acak hanya meninggalkan kelinci berbulu coklat sebagai penyintas. Pada kelinci coklat itu bukan bertahan karena lebih kuat atau lebih unggul daripada kelinci lain, tetapi dia itu semata-mata karena keberuntungan menghadapi peristiwa acak tersebut. Akibatnya itu generasi berikutnya akan hanya didominasi oleh kelinci berbulu coklat karena hanya mereka yang tersisa untuk berkembang biak dalam jangka panjang. Nah, drive genetik ini juga dapat mengubah komposisi genetik populasi secara signifikan, hanya kebetulan faktor saja, bukan karena seleksi alam atau kesesuaian terhadap lingkungan. Kesimpulan dari konsep dasar genetika populasi. Gen merupakan pembawa informasi sifat pada makhluk hidup dan berperan penting dalam menentukan ciri serta mengatur kerja sel. Melalui pembentukan protein, gen tersusun dari DNA, yaitu molekul yang terdiri atas gula, fosfat, dan basa nitrogen yang menyimpan instruksi genetik. Genetika populasi mempelajari bagaimana gen tersebut berubah, menyebar, dan diwariskan dalam suatu kelompok makhluk hidup dari waktu ke waktu. Melalui ilmu ini kita dapat memahami perbedaan sifat antar individu serta faktor yang mengaruhi perubahan gen dalam populasi. Sekian video dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya.